Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini adalah tentang pengelasan, di mana pengelasan ini adalah salah satu bagian dari penyambungan. Untuk pengelasan ini sendiri adalah penyambungan permanen. Kita bahas dulu. Penyambungan itu adalah menggabungkan atau menyambung dua buah material, baik secara permanen ataupun secara semi permanen ataupun secara tidak permanen. Karena sambungan itu terbagi atas tiga. Yang pertama permanen, yang kedua semi permanen, yang ketiga adalah tidak permanen. Apa itu permanen? Permanen adalah sambungan apabila dua sambungan ini kita buka, maka sambungan atau penyambung terhadap benda yang disambung dan benda yang disambung itu akan rusak. Itu disebut dengan permanen. Sedangkan semi permanen adalah ketika benda yang telah disambung itu kita buka, maka hanya salah satu yang rusak, apakah benda yang disambung atau penyambungnya itu sendiri. Sedangkan yang tidak permanen adalah apabila benda yang sudah disambung dibuka sambungannya, maka tidak ada satupun yang rusak. Contohnya apa? Yang permanen contohnya adalah pengelasan ini. Sedangkan yang semi permanen adalah sambungan seperti sambungan paku tembak, paku ripet, solder. Itu hanya yang rusak satu, apakah solder, pengisi soldernya atau benda yang disambung atau disolder. Sedangkan yang tidak permanen adalah seperti baut dan mur. Apabila kita buka sambungan baut dan mur, maka material yang disambung dan material penyambung seperti baut dan mur tidak akan rusak. Seperti itu ya. Jadi kita kembali kepada pengelasan. Jadi pengelasan ini adalah proses penyambungan dua material atau lebih secara permanen dengan cara mencairkan kedua material yang akan disambung dan diikuti oleh material pengisi. Apa itu material pengisi? Yaitu adalah elektroda. Jenis-jenis pengelasan ini terbagi atas tiga. Yang pertama itu adalah pengelasan berdasarkan panas listrik. Yang kedua adalah pengelasan berdasarkan panas listrik dan gas. Sedangkan yang ketiga adalah pengelasan berdasarkan hanya kepada gas saja. Baik, yang pertama kita masuk jenis pengelasan berdasarkan panas listrik. Yang pertama adalah SMAW, sheet metal arc welding. Ini biasa disebut dengan las listrik atau las busur las nyala api listrik yang terlindung dengan menggunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Jadi jenis ini paling banyak dipakai di mana-mana untuk hampir semua keperluan pekerjaan pengelasan. Berapa tegangan yang digunakan? Biasanya tegangan yang digunakan pada pengelasan SMAW ini adalah tegangan yang dipakai dari 23 volt sampai dengan 45 volt AC atau DC. Sedangkan untuk pencairan pengelasan dibutuhkan arus hingga sampai dengan 500 ampere, tergantung kepada benda yang akan dilas. Namun secara umum rata-rata dipakai berkisar 80 sampai dengan 200 ampere. Kita perhatikan berikut adalah jenis pengelasan SMAW.
Yang kedua, SAW. SAW ini adalah submerged arc welding. Jadi submerged arc welding ini adalah las busur terbenam atau pengelasan dengan busur nyala api listrik untuk untuk mencegah supaya tidak terjadi oksidasi, maka ada cairan atau material tambahan, ya, yaitu berupa penggunaan butiran-butiran plugs atau slug, sehingga busur nyala terpendam di dalam ukuran-ukuran plugs tersebut, sehingga hasil yang dihasilkan dari pengelasan ini bagus karena terak yang terjadi sedikit akibat butiran-butiran plugs yang melindungi hasil pengelasan terhadap oksidasi. Jadi berikut pengelasan SAW. Yang ketiga adalah pengelasan electro slack welding atau ESW. Nah, ini adalah pengelasan sejenis dengan SAW, namun pengelasan ini bedanya pada jenis busur nyala busur nyala pencairannya, fluxnya, ya. Jadi ini busur dalam proses pencairan flux berjalan terus-menerus dan menjadi bahan pengantar arus listrik atau konduktif. Nah, bedanya di situ. Sehingga elektro yang terhubungkan dengan benda yang akan dilas melalui konduktor, panas yang dihasilkan dari tahanan terhadap arus listrik melalui cairan flux atau slug cukup tinggi untuk mencairkan bahan tambahan las dan bahan induk yang dilas, di mana temperaturnya mencapai 3.500 derajat Fahrenheit atau setara dengan 1.925 derajat Celcius. Berikut video dari pengelasan electro slack welding. Yang keempat adalah
stud welding. Nah, ini adalah dan biasanya digunakan pada saat mengelas atau menjoin baut pondasi atau baut-baut pada tiang-tiang konstruksi. Gunanya adalah untuk menyambung bagian satu konstruksi baja dengan bagian yang di dalam beton baut, atau seperti baut angker atau disebut dengan shear connector. Nah, ini biasanya ketika kita ingin memasang baut tanam kepada konstruksi, apakah itu dinding pipa ataupun konstruksi besi lainnya, maka dengan menggunakan stud welding ini sangat bermanfaat dan sangat mudah. Berikut video untuk stud welding. And firmly placed against the work surface under spring tension. Upon triggering, the welding gun automatically lifts the fastener from the base metal and initiates a controlled electric arc, which melts the end of the fastener and a portion of the base metal. At the precise moment the fastener and parent metal become molten, and the fastener is automatically plunged into the work surface. The metal solidifies, creating a high-quality, full-penetration cross-sectional weld in seconds. Yang kelima adalah electric resistant welding. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat pipa dari lembaran plat. Ya, karena di sini las electric resistant welding ini adalah las tahanan listrik dengan tahanan yang besar menghasilkan panas oleh aliran listrik menjadi semakin tinggi sehingga mencairkan logam yang akan dilas. Biasanya ini untuk pembuatan pipa. Jadi dari lembaran plat dibulatkan, di roller sedemikian rupa, dan sisi ujung-ujungnya dilas. Nah, ini biasanya menggunakan electric resistant welding. Berikut video dari electric resistant welding ini.
Pengelasan elektron beam welding atau IBW itu adalah las dengan proses pengeboman elektron, suatu pengelasan pencairan yang disebabkan oleh panas yang dihasilkan dari suatu loncatan elektron yang dimanfaatkan dan diarahkan pada benda yang akan dilas. Nah, biasanya pengelasan ini dilaksanakan di dalam ruangan hampa sehingga menghapus kemungkinan terjadinya oksidasi atau kontaminasi. Nah, berikut video dari pengelasan elektron beam welding. In electron beam welding, the coalescence heat is generated by the kinetic energy of a focused stream of electrons directed upon the joint. The electrons are produced by an electron gun, accelerated to high velocity, shaped into a beam by electrical fields, and then further collimated or made parallel and focused by an electromagnetic lens. This electron stream is developed in high vacuum, but actual welding can be performed in either high vacuum, partial vacuum, or standard atmospheric pressure. Because of the intense and concentrated heat generated, total heat input is low, minimizing heat-affected zone size and part distortion. This also allows for the creation of extremely deep and narrow welds. Additionally, joints inaccessible by other welding processes can be welded. Virtually all ferrous and non-ferrous metals, thin or thick, can be joined. Welding speeds are fast, and filler metal is not generally required. Equipment cost for electron beam welding is typically high, and welding is generally limited to machined parts assembled in primarily butt, corner, and lap joints. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pengelasan berdasarkan panas listrik dan gas. Artinya ada panas dari listrik dan ada bantuan gas. Nah, yang pertama adalah gas metal arc welding atau bisa juga disebut dengan las MIG atau metal aktif gas. Bisa juga disebut dengan las MAG, metal inert gas. MIG tadi metal inert gas, sedang MAG adalah metal aktif gas. Pengelasan ini adalah pengelasan dengan gas nyala yang dihasilkan berasal dari busur nyala listrik yang dipakai sebagai pencair metal yang dilas, dan metal penambah bisa berupa wire sebagai pelindung. Oksidasinya dipakai gas kekal atau inert, atau bisa disebut juga dengan CO2. Ini digunakan untuk mengelas besi atau baja, atau bisa juga stainless, tapi pada umumnya bisa digunakan adalah besi atau baja biasa yang dilas menggunakan SMAW. Sedangkan gas pelindungnya adalah menggunakan karbon dioksida atau CO2. Berikut video pengelasan GMAW atau lasmik. Ya, tapi cahayanya ngeri juga.
Yang kedua adalah gas tungsten arc welding atau lastik tungsten inert gas. Ini adalah pengelasan dengan memakai busur nyala dengan tungsten atau elektroda yang terbuat dari wolfram, sedangkan bahan penambahnya adalah bahan yang sama sejenis dengan material induknya. Misalkan ini biasanya digunakan untuk pengelasan stainless. Nah, biasanya penambahnya atau wire-nya diusahakan sama, yaitu stainless. Untuk mencegah terjadi oksidasi dipakai gas kekal atau inert, yaitu 99% itu adalah argon murni. Oke. Yang ketiga adalah flux core arc welding. Pada hakikatnya hampir sama dengan pengelasan GMAW. Gas pelindungnya juga sama, yaitu menggunakan karbon dioksida atau CO2. Biasanya pada mesin las FCAW ini ditambah robot. Artinya GMAW itu dengan pengelasan manual, sedangkan FCAW ini adalah pengelasan yang dijalankan oleh mesin atau robot, yang biasanya disebut dengan super animo. Nah, jadi bedanya itu, dia sebenarnya sama, dia juga menggunakan CO2 sebagai gas pelindung, sedangkan bedanya adalah GMAW digunakan secara manual, sedangkan FCAW dijalankan dengan mesin atau robot. The corner, slightly towards the bottom piece. The work angle determines the position of the fillet in the joint. Angle the wire feed gun to help push the puddle up. Holding the gun more perpendicular to the weld will produce a flatter bead and, when necessary, allow you to travel faster for less weld deposit. Angling the gun slightly back will build up more weld and produce a slightly crowned weld bead. Keep the wire towards the front of the puddle for good weld fusion in the bottom corner. Watch the puddle and practice developing the skills to control a wire feed gun and figuring out just what works for you. Take your time, have fun with this, and above all else, work safely. Yang keempat adalah plasma arc welding, atau disingkat dengan PAW. Pengelasan ini adalah las listrik dengan plasma yang sejenis dengan GTAW. Nah, artinya tadi FCAW sama dengan GMAW, sedangkan plasma welding ini hampir sama dengan GTAW. Hanya pada proses ini gas pelindung menggunakan bahan campuran antara argon, nitrogen, dan hidrogen yang lazim disebut dengan plasma. Tadi GTAW argonnya 99%, sedangkan ini ada penambahnya nitrogen dan hidrogen. Nah, maka itu disebut dengan plasma campuran. Plasma itu adalah gas yang luminous dengan derajat pengantar arus dengan kapasitas termal atau panas yang tinggi, dapat menampung temperatur di atas 5000 derajat Celcius.
Berikut video pengelasan plasma welding. In plasma arc welding, metal coalescence is produced by a constricted arc made up of a high-velocity stream of ionized gas called a plasma. In most plasma arc welding operations, the plasma jet is generated by heating the orifice gas in the torch polenum chamber to a plasma and forcing the plasma to exit through a constricting nozzle or orifice. Partial shielding is obtained from the plasma and is supplemented by an auxiliary shielding gas. Auxiliary shielding gases used include argon, helium, or mixtures of argon with hydrogen or helium. Because of the constricted arc, the heat energy of the plasma stream is concentrated and extremely intense. This permits deep penetration, narrow welds, and rapid welding speeds with good arc stability. Yang terakhir adalah campuran jenis pengelasan campuran dengan gas. Nah, campuran gas maksudnya, jadi tanpa panas listrik. Yaitu yang pertama itu adalah oxygen acetylene welding atau disebut dengan OAW. Jadi pengelasan ini sejenis dengan las karbit atau las otogen. Panas yang didapat dari hasil pembakaran gas asetilin dengan zat asam atau disebut dengan oksigen atau zat asam atau oksigen O2. Ada juga yang sejenis las ini menggunakan atau memakai gas propan C3H8 sebagai ganti asetilin. Ada pula yang memakai bahan pemanas yang terdiri dari campuran gas hidrogen dan zat asam atau O2 yang disebut dengan oxyhydrogen welding. Berikut contoh atau video dari pengelasan OAW. With experience, you'll know by the way the flame looks, sounds, and how the puddle acts.